Halo teman-teman, selamat datang di channel Ken and Bram The Series. Ini adalah edisi horor episode yang kedua. Sebelum kita memulai ceritanya, bagi teman-teman yang belum subrek, tekan dulu tombol subreknya, karena subrek dari kalian adalah penyemangat kami untuk terus berkarya. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Kalau kalian punya kritik atau saran, coret-coret di kolom komentar. Dan jika kalian ingin channel ini terus berkembang, share di media sosial kalian. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Petaka rumah bekas memuja. Bram sedang memiliki banyak uang karena baru saja mendapat job kerja dan dibayar kontan. Terbersit dalam benaknya untuk menyenangkan diri dengan membeli berbagai macam barang, seperti baju, gadget, juga kendaraan. Sesaat khayalan itu dia tepis sendiri saat teringat dengan kondisi rumahnya. Di mana saat itu kondisi rumah Bram memang cukup memprihatinkan. Temboknya sudah pada cuil, juga kayu-kayunya sudah paling cepat. Bram mengubur dalam-dalam keinginannya untuk membeli berbagai macam barang agar bisa tampil seperti teman-temannya. Dengan tekad bulat, Bram memutuskan untuk membongkar total rumahnya. Dia mulai menghitung berbagai macam material yang dibutuhkan, seperti batu bata, kayu, semen, besi, pasir, padas, termasuk juga biaya untuk tukang beserta rokoknya. Setelah dikalkulasi, ternyata uangnya kurang. Bingung dari mana mendapatkan uang tambahan itu. Terbersit dalam benaknya untuk mencari pinjaman agar uangnya cukup untuk membangun rumah. Dia mendatangi sobat karibnya, Ken, dan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Tentu saja Ken tidak bisa memberinya pinjaman uang karena dia sendiri seorang pengangguran. Hidupnya masih lontang-lantung. Tapi Ken punya saran yang dirasa cukup bagus, di mana beberapa hari yang lalu Ken bertemu dengan seorang pelantau yang menawarinya untuk membantu menjual sebuah rumah dengan harga yang cukup murah. Ken tidak tahu dengan pasti kenapa rumah itu dijual murah. Yang jelas pemiliknya sudah pindah keluar kota. Makanya rumah itu dijual dengan harga di bawah rata-rata. Yang penting cepat jadi uang. Cuma itu argumen yang dikemukakan si pelantau. Bram tertarik dengan penawaran tersebut dan mengajak Ken untuk mengantarnya ke lokasi guna melakukan pengecekan langsung. Siapa tahu rumah tersebut ditawarkan dengan harga murah karena memang bangunannya sudah keropos. Itu yang pertama kali terlintas dalam benak Bram saat mendapat tawaran. Ketika sudah sampai di lokasi, Bram sedikit terkejut melihat bangunan rumah tersebut masih tampak kokoh. Halamannya cukup luas dan bersih. Sangat terlihat kalau lokasi tersebut dirawat dengan benar. Ken dan Bram berkeliling mengitari rumah itu, sambil sesekali mengetuk-ngetuk dindingnya. Masih kuat, gumam Bram. Bagian dalamnya juga nampak rapi. Lingkungannya nampak asri, adem hawanya. Sangat-sangat menenangkan. Bram merasa mendapatkan durian runtuh. Kapan lagi bisa mendapatkan rumah sebagus dan seluas ini dengan harga yang terjangkau? Bahkan uang Bram masih sisa sedikit. Gak pakai lama, tawar-menawar dengan si pelantau dilakukan. Meski sebenarnya Bram tidak keberatan dengan harga awal,
tapi penawaran tetap dilakukan. Siapa tahu masih bisa mendapat keringanan lagi. Setelah kesepakatan tercapai, Bram membayarnya dengan kontan. Sah, sekarang Bram menjadi pemilik rumah tersebut. Tak lupa Bram mengadakan syukuran sekaligus selamatan sebelum menempati rumah itu. Tidak banyak yang diundang, hanya beberapa orang saja, karena uang Bram memang tinggal sedikit. Pada saat acara syukuran itu seseorang bertanya, apakah ngontrak atau beli? Dengan bangga Bram menjawab, beli, langsung cash. Orang tersebut kembali berbicara, kali ini dengan nada agak pelan. Kok berani ya beli rumah ini? Ken yang berada di samping orang itu langsung menimpali. Emang kenapa dengan rumah ini? Ah, tidak apa-apa. Saya tidak berani berbicara lebih. Takut dibilang tukang nyebar gosip, jawab orang tersebut. Sebenarnya Ken dan Bram penasaran dengan ucapan orang itu, tapi tidak berani mengorek lebih dalam lagi, takut merusak suasana. Selesai acara, mereka semua berpamitan, tinggal Ken dan Bram yang berada di rumah itu. Dan mereka berdua pun segera tidur di kamar masing-masing, karena sudah kecapean beraktivitas seharian. Di malam pertama mereka tidur di sana, tidak terjadi gangguan apa-apa. Cuma ada lolongan anjing yang sepertinya tepat berada di belakang rumah. Lolongannya yang muncul tiba-tiba di tengah malam membuat Ken dan Bram tersentak bangun dari tidurnya. Tapi mereka tidak begitu mempermasalahkan. Mereka anggap itu anjing warga sekitar atau anjing liar. Karena posisi rumah itu memang berada di pinggiran dan berbatasan langsung dengan hutan. Begitu juga dengan malam-malam setelahnya, cuma ada gangguan-gangguan kecil, seperti suara meja yang digebrak, atau suara pintu lemari yang terbuka dan tertutup sendiri. Ken dan Bram masih berpikir positif. Mungkin itu suara tikus yang jatuh tepat di atas meja dan langsung kabur saat hendak dicek. Atau engsel dari pintu lemari yang sudah kendor termakan usia, sehingga ketika ada angin masuk pintunya membuka dan menutup sendiri. Barulah saat mendekati bulan puasa, gangguan yang muncul semakin ekstrim. Seperti keran air mandi yang tiba-tiba mengalir. Tempat yang tadinya rapi saat ditinggal pergi, pas pulang berubah menjadi berantakan. Padahal Ken dan Bram yakin saat sebelum pergi semua pintu dan jendela sudah terkunci. Yang paling sering adalah TV yang menyala sendiri saat tengah malam. Ketika sudah dimatikan dan Bram kembali ke kamar untuk tidur, terdengar TV itu menyala kembali. Dimatikan lagi, menyala kembali. Dimatikan lagi, menyala kembali. Begitu terus sampai Bram merasa kesal dan dibiarkan TV itu terus menyala sepanjang malam. Pernah juga saat Bram datang terlambat, tepatnya setelah maghrib. Waktu dia memarkirkan motor di garasi, terdengar jelas suara tangisan anak kecil dari dalam kamar yang ada di depan garasi. Jadi denah rumah itu seperti ini, saya jelaskan dulu ya. Garasinya berada di samping rumah sebelah kanan. Di ujung garasi ada pintu di sebelah kiri yang mengakses langsung ke dalam rumah. Dari pintu itu belok kanan ada ruang bermain. Nah, di depan ruang bermain itulah ada sebuah kamar. Entah dulu kamar itu diperuntukkan untuk siapa. Lokasi kamar itu hanya tersekat dinding saja dengan garasi. Pada saat Bram berada di ujung garasi, dia mendengar dengan jelas suara tangisan anak kecil. Awalnya dia kira itu keponakan Ken yang diajak bermain. Tapi karena suara tangisan itu semakin menjadi-jadi, Bram bergegas lari ke kamar itu. Pas dia berada di depan pintu kamar, suara tangisan itu masih terdengar dengan keras. Bram pun langsung membuka pintu. Kosong, tidak ada siapa-siapa.
Begitu juga dengan suara tangisan itu mendadak menghilang. Dilihatnya kasur itu ada bekas seperti baru saja diduduki seseorang. Bram pun masuk ke dalam dan menyentuh bekas yang diduduki itu. Masih terasa hangat, seperti benar-benar baru saja ada orang yang berada di situ. Tapi Bram tidak melihat siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Bram berdiri. Dia bergegas lari keluar dari kamar itu sambil berteriak memanggil nama Ken. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Nafasnya terengah-engah. Saat Ken sudah menghampirinya, tatapannya masih kosong. Syok dengan peristiwa yang baru saja dia alami. Lidahnya masih keluh, belum mampu untuk bercerita. Ken mencoba menenangkannya dengan memberinya minum dan menyuruhnya istirahat di dalam kamar. Ken sendiri menemaninya dengan tidur di lantai beralaskan tikar seadanya. Barulah keesokan harinya Bram mampu menceritakan peristiwa yang dia alami semalam. Sejak peristiwa itu, Bram kalau pulang telat selalu lewat pintu depan, tidak berani lagi lewat pintu samping. Atau kalau pulangnya agak larut malam, dia selalu menelpon Ken terlebih dulu agar menunggunya di pintu depan. Dan jika Ken tidak mengangkat teleponnya, Bram memilih untuk pulang ke rumah lamanya. Karena pernah suatu ketika saat Bram pulang terlalu larut, hampir tengah malam, dia langsung menelpon Ken terlebih dulu sebelum meluncur pulang. Tapi teleponnya tidak diangkat karena Ken sudah ketiduran terlebih dulu. Alhasil, Bram lebih memilih untuk meluncur saja ke rumah lamanya. Pokoknya sejak peristiwa itu, Bram menjadi parno sendiri. Awalnya, Ken mengabaikan peristiwa itu dan menganggap kalau Bram hanya halu saja. Sampai suatu ketika saat Ken mengalaminya sendiri, baru dia percaya kalau rumah itu ada yang tidak beres. Di mana waktu itu Ken sedang di rumah sendirian, siang hari pula. TV dinyalakan dan dia membuat jus di dapur. Suara blender kan kayak gitu ya, berisik, membuat suara TV menjadi tidak jelas, bercampur dengan suara blender. Pas Ken lagi bikin jus itu, samar-samar terdengar obrolan dua orang anak dari ruang TV. Awalnya dia mengira itu bagian dari acara TV. Tapi lama-lama dia merasa curiga, karena dia itu sedang menyalakan acara musik. Kok ada suara obrolan? Pakai bahasa Jawa lagi ngomongnya. Kan gak nyambung ya? Pikir Bram. Rasa penasaran yang memuncak membuat Ken bergegas menengok ruang TV. Benar saja, ada sesosok anak kecil di depan TV. Tampaknya sih biasa saja, seperti anak pada umumnya, tidak menyeramkan. Saat Ken menanyainya, dia hanya diam saja. Dia malah langsung berdiri dan berjalan menembus dinding kaca. Ken mulai merasa takut dan bergegas keluar rumah dan langsung menelpon Bram guna membicarakan peristiwa yang baru saja dia alami. Mereka berdua sepakat untuk bertemu di rumah lama Bram, karena rumah yang baru itu memang sudah tidak layak untuk dihuni, membuat penghuninya merasa tidak nyaman. Setelah sampai di rumah Bram yang lama, Ken langsung menenggak sebotol tanggung air mineral sampai habis. Ken lalu bercerita tentang peristiwa yang baru saja dia alami. Sekarang Ken menjadi percaya dengan kejadian yang dialami Bram beberapa waktu yang lalu. Mereka berdua memiliki perasaan yang sama, takut, khawatir, sekaligus penasaran. Tiba-tiba Ken teringat dengan salah seorang ustadz yang kemarin ikut acara syukuran. Bram pun setuju untuk menemui beliau, guna memperjelas perkataan beliau yang kemarin terasa nanggung, sekaligus menceritakan peristiwa yang mereka alami.
Ketika sudah bertemu dengan Pak Ustadz, Ken dan Bram mengutarakan maksudnya, juga menceritakan semua peristiwa yang mereka alami sejak pertama kali menempati rumah itu sampai yang baru saja terjadi. Pak Ustadz tersenyum kecut, lalu bercerita kalau sebenarnya beliau tahu banyak hal tentang rumah itu, tapi enggan untuk bercerita, bukan karena takut dibilang tukang gosip, tapi alasan yang sebenarnya beliau enggan bercerita karena yang sudah-sudah setiap kali ada orang yang bercerita tentang perihal rumah itu kepada orang lain, maka orang itu akan mengalami hal-hal yang ganjil. Entah itu kebetulan atau tidak, Pak Ustadz tidak bisa memastikan. Tapi memang kenyataannya semua orang yang menceritakan rumah itu mengalami hal-hal yang aneh, termasuk almarhum istri Pak Ustadz. Ken dan Bram menjadi sungkan untuk mengorek informasi lebih jauh sama Pak Ustadz. Mereka pun segera pamit. Tak lupa sebelum pergi, mereka mengucapkan banyak terima kasih atas sedikit informasi tapi sangat bermanfaat. Rasa penasaran Ken dan Bram semakin menggebu-gebu. Tak ada cara lain. Mereka harus menemui si Planto untuk menggali informasi sejelas-jelasnya tentang masa lalu dari rumah itu. Mereka berdua kesana kemari mencari si Planto, menanyai semua orang yang sekiranya kenal dengan si Planto. Karena nomor si Planto sendiri dihubungi sudah tidak aktif. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya ketemu juga sama si Planto. Dia sedang gelosotan di bawah pohon bambu sambil menikmati secangkir kopi. Tanpa basa-basi, Ken dan Bram langsung mencercanya dengan pertanyaan seputar masa lalu rumah itu. Awalnya si Planto mengelak, mengaku tidak tahu menahu soal asal-usul rumah itu. Dia hanya diminta untuk menjual rumah itu. Tapi Ken dan Bram tidak percaya begitu saja, karena dalam perjalanan mencari si Planto itu, ada yang memberitahu kalau si Planto sudah berkali-kali berhasil menjual rumah itu sebelum akhirnya dibeli oleh Bram. Akhirnya si Planto menyerah dan mulai bercerita soal masa lalu rumah itu. Di mana dulu awal mula rumah itu adalah milik dari keluarga petani, Lek Ngatmo dan Bu Sariem. Tidak ada yang istimewa dari keluarga ini, seperti keluarga petani pada umumnya. Kehidupan mereka bergantung dari hasil ladang. Mereka juga tidak melakukan hal yang aneh-aneh, normal-normal saja. Satu hal yang agak berbeda dari keluarga ini adalah anak perempuan mereka, Ningrum. Meski berasal dari keluarga petani, Ningrum ini memiliki kelebihan fisik dibanding gadis-gadis lain. Rambutnya hitam lurus, kulitnya putih halus, wajahnya manis, sedap dipandang. Tinggi semampai, terlihat anggun kalau berjalan. Semua terbentuk secara alami, bukan polesan. Pun begitu, meski dianugerahi pesona yang berbeda dari teman-temannya, Ningrum tetap rendah hati dan sadar diri dari mana dia berasal. Suatu hal yang membuatnya terasa semakin lengkap. Tentu saja semua kelebihannya itu menjadikannya primadona, idaman para jejaka, bunga desalah istilahnya. Banyak pria yang mendekatinya, mencoba untuk meminangnya. Semuanya ditolak dengan alasan yang sama, belum siap untuk berkeluarga. Lek Ngatmo dan Bu Sariem tak henti-hentinya menasehati agar segera menikah biar tidak jadi pergunjingan orang. Tidak usah terlalu pilih-pilihlah, ujarnya. Tapi Ningrum tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia bukannya pilih-pilih atau banyak kriteria, cuma belum menemukan yang pas saja, jawab Ningrum. Lek Ngatmo dan Bu Sariem akhirnya mengalah dengan pendirian Ningrum, mengingat dia adalah anak satu-satunya. Mereka tidak ingin mengecewakannya dengan terlalu mengatur-atur pilihan hidupnya. Terserah kamu sajalah, yang penting kamu bahagia, ujar Bu Sariem.
Kehidupan kembali seperti biasanya. Sampai suatu hari, Doris, anak orang paling kaya di kampung itu, tergerak hatinya untuk meminang Ningrum. Dia kepedean, mengira kalau Ningrum menolak banyak lamaran karena menginginkan orang kaya. Orang paling kaya ya saya, pikir Doris. Tanpa babi bu, Doris dan keluarganya datang melamar Ningrum dengan membawa banyak sekali perhiasan berikut tetek bengeknya. Lagi-lagi Ningrum menolak lamaran itu. Tidak usah pamer harta, ujarnya. Lek Ngatmo dan Bu Sariem kembali menasehati Ningrum untuk menerima saja lamaran dari Doris. Mereka tidak enak hati kalau sampai menolak lamaran dari keluarga Doris, mengingat mereka juga pekerja di sana. Kalau sampai menolak lamaran dari keluarga Doris, sekali lagi Ningrum kekeh dengan pendirian hatinya. Belum merasa cocok dengan Doris, ujarnya dengan halus. Alasan sebenarnya Ningrum menolak lamaran Doris karena Ningrum tahu kalau Doris suka main perempuan dan mabuk-mabukan. Perangainya kasar, suka main tangan. Ningrum merasa kelak hidupnya cuma jadi babu di keluarga Doris, mengingat status sosial yang jauh berbeda. Doris yang merasa orang paling kaya tersinggung dengan penolakan itu. Dia yang biasa menyuruh orang bekerja, termasuk orang tua Ningrum, sekarang harus merasakan getirnya penolakan dari orang yang tadinya disepelekan. Harga dirinya merasa dijatuhkan. Tentu saja dia tidak terima. Terbersit dalam benaknya untuk melakukan tindakan jahat terhadap Ningrum. Selepas penolakan itu, orang tua Ningrum tidak lagi bekerja di sana. Sungkan, katanya. Mereka lebih memilih menenangkan diri dengan bekerja di ladang sendiri. Meski hasilnya sedikit, tapi cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Kehidupan terus berlalu. Para jejaka yang bekerja serabutan mulai menjauh dari Ningrum. Minder, orang kaya saja ditolak, apalagi mereka. Mending nyari yang sepadan daripada harus menanggung kecewa. Itu yang ada di pikiran mereka. Kehidupan terus berlanjut. Suasana di kampung itu tetap tenang seperti sedia kala. Sampai suatu hari mereka digegerkan dengan kabar hilangnya Ningrum secara tiba-tiba. Warga desa beramai-ramai ikut mencari keberadaan Ningrum. Berhari-hari, berminggu-minggu masih belum ketemu. Sampai suatu ketika ada orang dari desa sebelah yang berteriak minta tolong karena melihat sesosok jasad dalam jurang. Orang ini adalah pemburu biawak. Dia saat itu hendak memasang jebakan biawak di sekitar jurang itu, yang memang terkenal banyak biawaknya, juga hewan-hewan liar lainnya. Pada saat sedang memasang jebakan, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya dia mengira bau itu berasal dari sisa-sisa bangkai binatang yang disantap para biawak. Tapi karena baunya yang terlalu menusuk hidung, dia penasaran juga. Saat melihat sekeliling, tak sengaja matanya melihat sepotong kepala dengan rambut panjang yang terurai. Tadinya itu dianggap kepala boneka yang dibuang pemiliknya ke dasar jurang. Tapi ketika diperhatikan lebih seksama, terlihat banyak lalat yang mengerumuninya. Juga ada belatung yang bergerak-gerak. Tidak, itu bukan kepala boneka, tapi kepala manusia karena ada dagingnya. Si pemburu mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ditambah lagi saat pemburu itu kembali melihat ke area sekitar kepala tersebut, tampaklah potongan tangan dan kaki dengan kondisi yang sama dengan kepala, dipenuhi lalat dan belatung yang bergerak. Dari situlah dia seyakin-yakinnya kalau itu adalah jasad manusia. Pada saat dievakuasi, jasad itu sulit sekali dikenali, karena kondisinya yang sudah tercapit-capit parah, serta sudah membusuk. Cuma orang tua Ningrum saja yang bisa mengenalinya. Dilihat dari corak baju yang masih tersisa, serta gelang aksesoris yang ada di tangan sebelah kiri, juga tanda lahir di punggungnya. Pihak berwenang pun kesulitan untuk memastikan penyebab kematian Ningrum.
mengingat kondisi jasad yang sudah tercapik-capik oleh hewan liar serta keberadaan jasad di tempat terbuka selama berminggu-minggu. Tentu saja hal-hal tersebut membuat jejak-jejak yang sebelumnya menempel di tubuh Ningrum menjadi tersamarkan oleh kondisi alam. Dugaan awal dari pihak kepolisian kalau Ningrum ini terpeleset lalu jatuh ke dalam jurang dan dimakan binatang. Tapi ini masih dugaan awal, penyelidikan masih terus berlanjut. Satu hal yang dapat dipastikan dari pihak kepolisian kalau jasad itu memang benar milik Ningrum. Rumor pun berkembang, isu yang beredar di masyarakat, Ningrum ini diculik dan disekap, mungkin juga diperkosa oleh Doris dan ketujuh temannya. Entah disengaja atau tidak, dalam penyekapan itu Ningrum meninggal. Karena sudah terlanjur mati, guna menghilangkan jejak kejahatan, jasad Ningrum dibuang begitu saja ke dasar jurang. Tapi itu hanya rumor. Bagaimana membuktikannya secara hukum? Jangankan berurusan dengan hukum, baca tulis saja orang tua Ningrum tidak bisa. Mereka shock, bingung, tidak tahu harus berbuat apa untuk mengungkap kebenaran serta menuntut keadilan atas meninggalnya Ningrum. Dalam keputusasaannya, mereka memendam luka yang sangat dalam serta dendam membara yang memenuhi rongga dadanya. Sejak meninggalnya Ningrum, Lek Ngatmo dan Bu Sariem benar-benar membatasi diri dari kehidupan sosial. Tak pernah tampak lagi dalam kegiatan warga, bahkan sangat jarang terlihat meski di halaman rumah mereka sendiri. Cuma sekali saja ada seorang warga yang tidak sengaja melihat Bu Sariem berjalan sendirian di tengah malam mengitari rumahnya sambil membawa semacam sesajen. Warga tersebut tidak berani menegurnya, cuma melihat sepintas saja saat kebetulan dia sedang lewat di jalan depan rumah Bu Sariem. Selang beberapa waktu berlalu, sekitar 6 bulan sejak meninggalnya Ningrum, peristiwa menggemparkan kembali terjadi di kampung itu. Satu persatu, Doris dan ketujuh temannya meninggal secara tragis. Ada yang meninggal dengan mata terbelalak, mulut menganga seperti orang yang sedang ketakutan sambil menahan rasa sakit. Ada juga yang tubuhnya menyusut, tinggal kulit dan tulang. Dagingnya seperti disedot oleh sesuatu. Doris sendiri mati dalam keadaan kepala remuk seperti diremas oleh tangan yang sangat besar. Semua komplotan itu meninggal dengan cara yang tragis dan aneh. Rumor yang beredar, Bu Sariem ini melakukan pemujaan demi bisa membalas dendam. Tapi itu hanya rumor, tidak ada pembuktian. Sama seperti kematian Ningrum, hanya rumor yang beredar, belum ada pembuktian. Tapi bagaimanapun kenyataannya, Ningrum, Doris dan ketujuh komplotannya sama-sama sudah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tak berselang lama, tidak sampai 40 hari, giliran Bu Sariem yang meninggal secara mendadak. Tinggallah Lek Ngatmo sendirian di rumah itu. Tapi dia hanya bertahan beberapa bulan saja, sebelum akhirnya dia menjual rumah itu sepayungnya saja. Karena dia sudah memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dari kampung itu. Kenangan yang ada di sana terlalu pahit baginya. Sejak saat itulah kepemilikan rumah tersebut terus bergonta-ganti. Begitu juga dengan bangunannya, sudah berulang kali dibongkar pasang. Tapi dedemit yang ada di sana tetap saja masih ada, tidak mau pergi. Bahkan semakin banyak. Mungkin dulu Bu Sariem cuma mengundang satu demit saja, tapi lama-kelamaan demit itu merasa kesepian lalu mengajak serta keluarganya untuk tinggal di rumah tersebut. Ada bocoran kalau sebenarnya Lek Ngatmo tidak setuju dengan cara yang akan dilakukan Bu Sariem. Tapi Bu Sariem sendiri kekeh ingin membalaskan dendam kematian anaknya meski harus menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Mendengar cerita dari si Planto, Bram tertunduk lesu.
seperti orang yang habis kalah main slot. Uangnya sudah terlanjur habis, rumahnya mau dijual lagi juga susah. Orang-orang terlanjur trauma. Sempat ingin marah sama si Planto, untunglah Bram masih bisa menggunakan akal sehatnya. Marah juga percuma, tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula, hanya memperkeruh suasana saja. Dengan tegar, Bram memutuskan untuk tidak menjual rumah itu lagi. Biarlah kisahnya berakhir pada dirinya. Dia akan membongkar total rumah itu, biar demit yang ada di sana ikut pindah dengan sendirinya. Orang-orang mengatakan kalau demit itu tidak akan pergi meski rumah itu sudah dibongkar, jika sesajen atau benda yang dijadikan perantara oleh Bu Sarijem guna mendatangkan demit itu tidak ikut dipindahkan. Sayangnya tidak ada yang tahu di mana Bu Sarijem mengubur benda tersebut. Butuh beberapa ritual untuk bisa melihat di mana benda itu dipendam. Bram sama sekali tidak menggubris semua saran dari orang-orang. Dia itu penganut paham bahwa manusia lebih mulia daripada setan. Jadi dia tidak tertarik dengan acara ritual-ritual kayak gitu. Lagian uang Bram juga sudah habis, tidak ada biaya untuk hal begituan. Bram cukup berpikir pragmatis. Dalam benaknya, jika rumah itu dibongkar dan dibiarkan begitu saja, nanti demitnya lama-kelamaan juga akan pergi. Karena kalau tetap di sana, mereka akan kepanasan dan kehujanan. Sebuah pemikiran yang sangat sederhana tapi masuk akal. Dengan dibantu si Planto dan Ken, Bram benar-benar merobohkan rumah itu dan membuang bongkahannya ke dalam jurang tempat Ningrum ditemukan. Tak tersisa. Bram tidak menyimpan satupun properti dari rumah itu. Lahan bekas rumah pun dibiarkan terbuka begitu saja. Apakah demit itu benar-benar ikut pergi atau masih bersembunyi di balik reruntuhan? Entahlah, biar waktu yang membuktikan. Begitulah cerita horor kita kali ini. Dari apa yang dialami Bram, kita dapat belajar. Jika suatu saat tiba-tiba kita mendapatkan uang yang banyak secara mendadak, tidak perlu latah dalam menggunakannya. Keep kalem, tetap arif dan bijaksana, jangan buru-buru menuruti hawa nafsu. Karena buru-buru itu banyak ranjonya. Salah satu ranjonya yaitu kedelorop. Oke, sekian dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Pepe.